Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Jati Bulak dimanapun berada. Hari ini Chandra berkesempatan untuk wawancara sosok yang luar biasa pada hari ini, yaitu Bapak Nurmawan. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwano, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, bi khair, sehat selalu. Semoga Pak Chandra sehat selalu. Luar biasa. Hari ini kegiatannya apa aja nih Pak? Alhamdulillah, hari ini hari Jumat berkah ya. Kegiatannya pertama ketemu customer saya. Kemudian sholat Jumat, alhamdulillah bisa di masjid sini. Alhamdulillah bisa silaturahim. Alhamdulillah Jumat berkah lah hari ini. Suwano, luar biasa ya. Dan ini sehat sekali Pak ya, Ustadz ya? Alhamdulillah, Oke. kondisi sehat. Baik, kemudian Chandra mau bertanya nih, tapi memang sebelumnya Chandra informasikan kepada para warga atau mungkin para penonton ya, kenapa kita harus ada wawancara seperti ini ya? Karena memang para warga ingin tahu lebih jauh tentang para calon ketua RW yang ingin dipilihnya seperti apa, atau ingin lebih mengenal lah ya, karena tak kenal maka tak sayang, Ya, gitu semua ya. Oke, baik, langsung aja kita tanya-tanya beliau. Ustadz atau mungkin Bapak ya, Bapak namanya siapa nih Pak? Mungkin ada yang belum kenal juga nih. Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama perkenalkan, nama saya Nurmawan Effendi. Saya lahir di Bekasi 23 Mei 1984, 38 tahun yang lalu. Ya, alhamdulillah saya lahir di kota kelahiran saya Bekasi dan tempatnya di sini di Kampung Jati Bulak. Baik, Ya. Pak, untuk ini ya Pak ya. Jadi kita kan sebentar lagi ada pemilihan ketua RW insya Allah tanggal 19 ya. Nah ini kalau boleh tahu motivasi Bapak untuk menjadi ketua RW itu apa nih Pak? Ya, pertama memang saya sudah tanamkan motivasi khususnya dari diri saya bahwa khairun nas anfa'ul linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, motivasi saya adalah pertama saya agar bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga khususnya bagi warga sekitar, khususnya wilayah RW 01 ya, agar supaya saya bermanfaat, adanya saya gimana bisa bermanfaat bagi orang lain, saya bisa berbuat banyak lah, bisa membantu warga semuanya, khususnya warga yang mungkin ada kesusahan, dan mungkin dengan adanya saya sebagai RW nanti bisa lebih membantu lagi. Tuh. Oke, suara ya. Baik, kemudian untuk ini Pak Nurmawan ini aslinya dari sini atau mungkin dari mana? Asli saya dari sini, Kampung Jati Bulak ya, Bekasi. Oh gitu. Kalau orang tua? Orang tua juga sama, orang tua dari sini, dari Jati Bulak, Jati Mulia lah tepatnya lah, Jati Mulia. Nah, jadi memang asli orang sini kedua orang tua saya. Oh gitu. Iya, begitupun istri asli orang Kampung Jati, Jati Mulia. Oh, gitu. Nah, jadi memang asli orang sini. Berarti Bapak asli dari sini, kemudian istri dari Kampung Jati. kampung sebelah lah istilahnya. Kampung sebelah lah. Berarti Bapak kalau Lebaran tidak kemana-mana? Iya. THR-nya utuh kali Pak ya? Iya. Oh gitu. Akhirnya buat jalan-jalan aja, nggak pulang kampung. Baik. Kemudian Pak, yang mau Chandra tanyakan kembali nih, ini lokasi kita nih di mana nih Pak? Mungkin ada yang belum tahu nih, atau mungkin alamat rumah Bapak di mana nih Pak? Iya, lokasi saya tempatnya di RT 002 RW 01, nomor rumah saya nomor 69 ya. Di Kampung Jati Bulak, Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Nah, tepatnya. Oh gitu. Baik. Ini deket apa nih Pak? Kalau sini ya dekat, berarti kan dekat kemana-mana sebenarnya di sini. Nggak, maksudnya yang mungkin deket kantor apa namanya? Pos atau apa itu? Iya, di sini di rumah saya dekat kantor pos ronda ya, alhamdulillah sudah kita bangun tuh. Sebelumnya itu pohon jamblang yang sekarang sudah kita bangun, sudah bagus lah buat fasilitas warga. Kemudian lebih dekat juga dari depan KJS ya, ada PT KJS atau PT Victoria masuk ke dalam. Oh gitu. Jadi tinggal cari aja Pak RT. Oh iya, luar biasa. Sebelumnya saya menjabat sebagai RT. Ya. Oke. Pak mau tanya kembali nih Pak. Program kerja Bapak ke depannya apa nih Pak? Iya, pertama mungkin kalau ada program kerja saya dari misi-misi saya dulu ya. Siap. Ya, mungkin saya misi saya ingin membangun masyarakat yang nyaman, aman, dan bahagia warganya. Nah, itu akan saya jabarkan beberapa program saya. Yang pertama adalah saya mengedepankan program untuk kepentingan anak muda. Yang pertama, banyak sekali anak muda potensial di tempat kita, tapi tidak bekerja, melainkan masih banyak pengangguran ya. Sedangkan di lingkungan kita sebenarnya banyak sekali perusahaan, khususnya di RW 01 ya, perusahaan-perusahaan besar, tapi penyerapan tenaga kerja kurang. Nah, maka dari itu mudah-mudahan saya ada program, yaitu program buat pendekatan kepada
perusahaan agar supaya warga kita khususnya anak muda bisa diterima. Kemudian bagi warga mungkin yang anak muda tidak bisa masuk ke perusahaan karena mungkin terkendala pendidikan, dia pendidikannya kurang. Nah, itu akan kita buat latihan kerja kewirausahaan buat anak muda. Program yang pertama. Kemudian program yang kedua untuk anak muda juga masih itu mau kayak program olahraga. Dulu kita punya tim besar yaitu JBC Jatibulak ya, Jatibulak City ya. Itu punya sepak bolanya terkenal lah, Seantero Bekasi itu bagus mainnya. Begitu juga ada klub juga sepak bola Persaja di depan tuh masuk dalam RW 1 itu bagus-bagus. Nah, gimana kita ngedepankan lagi olahraga di Jatibulak khususnya sepak bola itu bisa berkembang pesat. Begitu juga olahraga yang lain misalnya di bidang bulu tangkis ya, karena saya hobinya juga bulu tangkis, mengajak kepada masyarakat bahwa Bapak gitu ya, khususnya lah yang hobi badminton kita kembangkan di badminton, lapangan yang ada di RW 1 kita bangun, kita perbaiki, kemudian nanti kita ada kegiatan kompetisi. Itu programnya. Kemudian juga program kegiatan keagamaan, misalnya peringatan Hari Besar Islam, kegiatan Muharram, kegiatan pengajian, gimana supaya masyarakat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui program-program Hari Besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj yang tadi saya sampaikan, Muharram, kegiatan Muharram. Nah, itu. Nah, kemudian di luar itu khusus masyarakat yang pertama kita lihat permasalahan yang terbesar adalah di kita salah satunya sampah. Makanya program saya agar supaya masyarakat nyaman, aman gitu kan, tentram hidupnya, sampahnya diperhatikan. Makanya saya akan buat nanti ke depannya itu adalah bank sampah, pengolahan sampah. Di beberapa RW di Kecamatan Tambun Selatan kemarin saya diajak oleh Pak Camat itu ada pengolahan sampah, limbah sampah yang dia akhirnya bernilai ekonomis, dikelola dengan secara baik oleh anak-anak mudanya, oleh ibu-ibunya, sehingga bisa menyerap sampah yang ada, wilayah lingkungan bersih, kemudian dapat nilai ekonomisnya, gitu, bisa menghasilkan uang dan bisa menghasilkan penghasilan bagi yang lingkungan lah, bagi lingkungannya. Kemudian permasalahan terbesar juga di wilayah kita, mungkin di wilayah lain juga hampir sama, itu adalah banyaknya bank keliling atau rentenir ya. Kita prihatin sekali khususnya para ibu rumah tangga lah, rumah tangga yang dari ekonomi bisa nantinya kejebak kepada permasalahan keluarga. Nah, maka dari itu kita adanya bank warga atau koperasi warga. Kita buat warga saling membantu, kemudian ada simpan pinjam, kemudian dia saling bantu, bisa nanti tidak dan justrunya harus dikelola secara syariah. Ya, alhamdulillah saya diberkahi sekolah di sarjana ekonomi Islam ya. Saya sekolah manajemen keuangan syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Tazkiyah. Jadi insya Allah sedikit paham mengenai pengelolaan koperasi yang berbasis pada syariah. Gitu. Nah, mengenai pendidikan tadi Pak, kalau boleh tahu SD, SMP, SMA, kuliahnya di mana Pak? Iya, kalau SD saya alhamdulillah di SD Bulu ya, dulu namanya SD Bulu, sekarang SD Jatimulya 02 ya. SMP-nya saya di SMP YP 45. Kemudian kalau SMA-nya saya di Jakarta. SMA Islam Al-Hikmah Jakarta di Jakarta Selatan. Kemudian kalau kuliahnya saya di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah. Itu jurusan manajemen keuangan. Iya, baik Pak. Oke, kemudian Pak, untuk organisasi apa saja sih yang pernah Bapak ikuti atau mungkin pengalaman organisasi Bapak seperti apa? Iya, kalau pengalaman terakhir kan saya sebagai ketua RT ya. Ketua RT 02, 02 RW 01 sama Kelurahan Jatimulya. Di luar itu mungkin saya lebih aktif di organisasi politik lah. Yaitu Partai Keadilan Sejahtera, saya masuk di situ. Kemudian kalau yang lainnya waktu saya kuliah saya tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian saya pernah menjabat sebagai ketua lembaga dakwah kampus. Gitu. Berarti untuk organisasi mungkin Bapak tidak perlu dipertanyakan lagi Pak ya? Ya, sudah banyak pengalaman ya Pak? Sudah banyak pengalaman, dan pengalaman yang terbesar juga saya pernah dikirim sebagai relawan pada tsunami Aceh ya. Iya, saya 3 bulan di sana sebagai tsunami yang menjadi relawan lah, membantu para korban di tahun 2004 ya. 2004. Berarti pada waktu itu
Bapak melihat mayat bergelimpangan itu? Iya, saya lagi itu tugasnya ngangkatin mayat salah satunya juga. Subhanallah, ya Allah. Jadi tahun 2004 itu tanggal 26 kan gempa ya. Dan saya berangkat itu pas tahun baru. Sampai saya balik itu tanggal 28 Februari, saya ingat sekali ya. Subhanallah. Jadi hampir 2 bulan lah saya di sana ya. Membantu masyarakat Aceh. Evakuasi ya? Iya, evakuasi yang korban, evakuasi warga juga. Kemudian di pengungsian saya mengajari anak-anak ngaji, ibu-ibu ngaji, distribusi bantuan dan lain sebagainya lah. Dari pemerintah kita salurkan kepada para pengungsi waktu itu di Aceh ya. Oh gitu. Baik, kemudian yang Chandra mau tanyakan kembali Pak, untuk saat ini kesibukannya apa nih Pak? Saya alhamdulillah bekerja sebagai punya usaha lah ya. Dulu saya kerja pengalaman 10 tahun di perbankan syariah, di Bank Syariah Mandiri dari tahun 2007 sampai 2017. Kemudian buka usaha sampai sekarang, yaitu di bidang usaha general kontraktor. Jadi hubungannya dengan perusahaan-perusahaan yang butuh untuk maintenance mesin, untuk dan lain sebagainya ya, supplier dan lain sebagainya. Jadi kesibukannya di situ Pak. Oh gitu, luar biasa. Kemudian kalau untuk Bapak kan tinggal di Jatibulak Pak ya, dari kecil Pak ya. Nah kalau boleh tahu untuk sejarah Jatibulak yang Bapak ketahui apa nih? Oh kalau dulu Jatibulak luar biasa ya, sebenarnya lebih nyaman lah ya, banyak masih tanah kosong dan lain sebagainya lah, masih tempatnya masih enak lah. Kalau sekarang sudah padat luar biasa. Jatimulya salah satu yang terpadat lah, mungkin terpadat seluruh di Indonesia lah Jatimulya. Luar biasa. Kalau di Jatibulak khususnya, dulu Jatibulak itu tergabung di dalam dusun 1, dusun Legon. Jadi RW 1, 2, 3 sampai 5 itu pokoknya antara Kalimalang sampai dengan jalan di Ponorogo itu disebutnya dusun Legon ya. Dusun Legon, dan disebutnya Kampung Bulak, makanya disebut Jatibulak gitu kan. Kalau di sebelah sana setelah Kalimalang itu disebutnya Kampung Jati. Gitu kan, Kampung Jati. Mungkin dulunya banyak pohon jati memang sih. Ada beberapa masih ada pohon jati itu dekat lapangan bola ya. Iya. Oh gitu. Berarti istilahnya Bapak kecilnya di sini Pak ya? Bukan nggak kecilnya juga, lahirnya juga di sini. Oh, lahirnya di sini. Lahir kecil sampai sekarang tinggal di sini ya. Benar sekali sih Pak ya. Iya, jadi memang warga ya. Kampung Jatibulak. Seperti itu. Berarti dulunya indah Pak ya di Jatibulak ini ya? Oh, dulunya ya tempat main, kita nyari buah-buahan lah segala macam ya, banyak pohon mangga, pohon mede, mungkin sekarang udah nggak ada pohon mede itu. Berarti dulu masih belum ada listrik apa sudah masuk Pak? Mungkin listrik masuk itu tahun 90-an kali ya. Tapi saya kecil itu seingat saya masih SD tahun 90. Udah masuk listrik sih ya. Oh gitu. Udah masuk listrik tapi ya jarang lah. Iya, siap-siap. Oke. Kemudian Pak, untuk apa ya? Jadi terhadap para pemuda nih, apakah ada program khusus dari Bapak nih? Iya, yang tadi saya sampaikan program anak muda, khususnya pertama pelatihan kerja. Pelatihan kerja, kalau dia mampu kita salurkan ke perusahaan. Kalau dia misalnya pendidikannya tidak mampu karena sesuai dengan perusahaannya ya, misalnya perusahaan minta kualifikasinya sarjana S1 ataupun SMA, tapi dia pendidikannya tidak mendukung, itu kita akan ada training pelatihan, training sablon lah, pembuatan sablon, atau training dia misalnya khusus menjahit. Kemarin ada program sebenarnya dari Karang Taruna atau program menjahit ya, program menjahit, atau dia program membuat kue dan lain sebagainya ya, agar supaya itu bernilai ekonomis gitu. Itu kita akan mintakan program dan kita bersinergi, itu harus bersinergi. Sebenarnya program-program banyak dari dinas sosial, dari Karang Taruna. Makanya saya nanti yang saya kuatkan adalah ketika saya menjabat jadi RW, itu saya akan kuatkan Karang Tarunanya. Karang Tarunanya. Jadi saya akan kumpulkan anak-anak mudanya, Karang Tarunanya, yang sekarang mungkin ketuanya Pak Agus Ivan tuh ya. Saya akan kuatkan gimana Karang Taruna ini bisa lebih bermanfaat bagi anak-anak mudanya. Gitu, anak muda kita yang dia pendidikan cukup bisa tersalurkan ke industri. Gitu kan, karena basic saya memang saya di industri ya. Di ekonomi, kemudian banyak hubungan dengan perusahaan-perusahaan ya di kawasan Jawa BK, MM 2100 segala macam saya kenal banyak lah. Gitu. Karena itu mendukung usaha saya, kerjaan saya gitu kan. Jadi kalau dia mampu kita salurkan, tapi kalau dia nggak mampu kita buat training pelatihan yang tadi juga nyambung, bisa juga bikin bank sampah, kemudian tenaga kerjanya dari kita latih buat bikin bank sampah. Gitu. Berarti Bapak kedepannya ingin banget yang namanya Karang Taruna itu bisa mensejahterakan para pemuda juga. Betul, harus. Karena kan tujuannya itu Karang Taruna jangan kita harus bisa membangun potensi-potensi anak muda. Karena
sebenarnya ya wilayah tuh maju kalau anak mudanya bergerak gitu kan. Kalau bapak sebenarnya hanya mendukung, bapak ibu-ibu itu mendukung aja. Sebenarnya kalau yang berjalan anak mudanya, misalnya kegiatan 17 Agustusan, anak mudanya yang berjalan, kalau anak mudanya nggak jalan kan nggak akan ada kegiatan. Begitu juga kegiatan misalnya kegiatan Hari Besar Islam segala macam kan penggeraknya anak muda, panitia-panitianya. Begitu juga kegiatan di masyarakat, kalau anak mudanya nggak jalan, susah jalannya. Makanya yang harus dirangkul adalah anak-anak muda. Dan terpenting, ketika anak muda kita rangkul, dia akan terbebas dari segala hal-hal yang negatif. Misalnya seks bebas, narkoba, atau pergaulan bebas gitu kan. Karena dia tidak ada kegiatan. Kenapa itu bisa terjadi? Seks bebas, minum-minuman keras, narkoba, karena tidak ada tersalurkan dia kegiatannya. Jadi kesalurkannya ke hal yang negatif, bukan ke hal yang positif gitu ya. Iya, makanya kalau anak muda dibiarkan, maka dia akan terbawa ke arus negatif. Makanya anak muda ini kita gali potensinya, kita bangunkan agar supaya ada kegiatan positif yang dia bisa menghasilkan nilai ekonomis bagi kehidupannya. Oke, baik Pak. Kalau misalkan nih Pak ya, ada sebuah masalah. Nah, itu kira-kira Bapak cara menyelesaikan sebuah kasus di warga itu seperti apa? Ya, pertama kita lihat dulu ya, kita urai dulu kasus permasalahannya, inti pangkal kasusnya di mana gitu ya. Kasus di mana, kita runut dulu yang benar yang mana, yang salah yang mana, permasalahan yang mana, solusi di mana. Kemudian kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, misalnya kepolisian dalam hal ini misalnya Bimaspol, kemudian ada juga Babinsa, kemudian ada juga kelurahan. Kita berkonsultasi jika masalah misalnya ada sengketa tanah, kita berkonsultasi itu dengan bagian pemerintahan, ada Kasipem, ada kelurahan. Nah, jika misalnya ada tindak kriminal, kita berkoordinasi dengan kepolisian, dalam hal ini Bimaspol gitu kan. Kita lihat pangkalnya. Nah, kemarin juga waktu saya menjabat sebagai RT, itu banyak permasalahan ada temuan kriminal narkoba di tempat saya. Saya kemudian harus ikut sidang ke Mabes dan segala macam gitu kan. Artinya kita setiap lingkungan, setiap hidup pasti ada punya masalah. Yang terpenting kita menyikapi masalah itu secara baik, kita runut dulu, kita analisa itu masalahnya, kemudian kita cari solusi yang terbaik. Tetap kita berkoordinasi dengan lingkungan, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini kepolisian, kemudian TNI Polri itu kan, ya Babinsa Bimaspol, kemudian sama kelurahan, pihak kelurahan. Iya, begitu juga ketika misalnya ada warga yang sakit, kita berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, kita harus bawa segera misalnya, untuk kemudian berkoordinasi, misalnya tidak punya biaya, kita buatkan KIS atau kita kerjasama dengan dinas sosial, itu ada Jamkesda, gitu, jaminan kesehatan daerah. Nah, kita hubungi tuh dinas sosial, karena di Jatimulya ada petugasnya juga namanya, petugasnya, ada PSM-nya, pelayan masyarakat kan, pelayan masyarakat. Itu kita kerjasama, kita pokoknya RW itu sebenarnya menjadi corongnya daripada pihak kelurahan, pihak kepolisian, pihak dinas-dinas terkait. Dari kelurahan kemudian disampaikan ke RW, kemudian disebarluaskan ke masyarakat melalui RT-RT-nya. Ada berbagai program. Nah, dari program itu nanti yang bisa menguraikan segala masalah-masalah di masyarakat. Ya. Baik Pak, ini saya kira sudah lengkap sekali. Jadi insya Allah para warga sudah kalau melalui video ini tadi udah sangat mengenal Bapak ya. Bagaimana Bapak berkiprah di RT pada kemarin ya, periode kemarin. Dan saat ini mencalonkan diri untuk menjadi ketua RW 01 Pak ya. Oke. Baik, semoga suatu ketika kamu jadi bulan ini dipimpin oleh sosok yang baik, dan mungkin Bapak salah satunya. Dan kita doakan yang terbaik untuk Bapak ya Pak ya. Oke. Tadi Bapak ada gambar apa tadi Pak? Boleh dilihat Pak? Mungkin ini closing statement ya. Closing statement yang pertama mungkin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mohon doa restunya warga sekalian ya. Saya mencalonkan diri sebagai ketua RW 01 nomor urut 1. Pilih nomor 1 untuk RW 01. Terima kasih. Bismillah qadarullah. Semoga Allah meridhoi saya sebagai ketua RW 01. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara Chandra dengan Bapak Nurmawan, sosok calon ketua RW 01. Dan saya Chandra pamit undur diri. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share info Jati Bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.